yaitu nobar wayang dakwah oleh Bapak Dede. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sesepuh bini sepuh ingkang dahat winantu ing pakurmatan. Anak-anak bisa paham gak kalau saya ngomong seperti ini? Tenang nih. Coba ini yang orang Jawa asli tolong tunjuk tangan. Yang asli 1, 2, 3, 4, 5 nggak nyampe separuh. Jadi yang lain blasteran ini. Blasteran Jawa sama Gibas. Karena beberapa hari yang lalu baru memperingati Idul Kurban, jadi menyembelih kambing, kan ada kambing Jawa, ada kambing Gibas. Ya ini untuk pembukaan aja ya supaya cair kita, karena saya gimana ya, saya nyebutnya bapak aja ya, karena kalian semua seumuran anak saya yang nomor 2, ada yang ya nomor 2 lah. Nama saya Bapak Dedek Abadi Mawas Diri. Percaya? Asli, pakai shot. Asli. Jadi nama unik, coba searching di Google, satu-satunya nama di dunia yang menggunakan nama kombinasi 3 nama itu, Dedek Abadi Mawas Diri, situ satu kata. Itu nggak ada yang lain kecuali Ana. Bukan mau menyombongkan, saya menggunakan nama ini malah justru merasa berat. Doa orang tua ini suruh mawas diri terus, itu tuh suatu hal yang berat nih. Padahal kadang yang beling, kadang yang betik bareng, orang mawas diri terus. Nah gitu ya, sekedar perkenalan singkat. Saya nggak perlu cerita yang lain, hanya nama saja, karena saya hanya dikasih waktu oleh Ustadz Daru tadi itu sekitar 25 maksimum 30 menit. Tidak ada perpanjangan seperti PPKM. Diperpanjang terus. Kapan penalti nih? Kalau main bola itu perpanjangan hanya 2 kali 15 menit. Nah ini kalau sudah 15 menit 2 kali kok nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, harus penalti harusnya. Tapi ala kulli hal, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bisa dipertemukan pada malam hari ini dalam suasana yang sehat walafiat, kenikmatan yang luar biasa di tengah pandemi seperti ini, di tengah banyak saudara, teman-teman kita handetolan yang Masya Allah sudah berpulang ke hadirat Allah. Kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan perjuangan kita masing-masing di lahan dakwah kita masing-masing, gitu kita perlu syukuri. Saya mau memulai dari mana ya? Gini, ini masih hari kemerdekaan ya. Yang ke kita agak sing dong rokok ya, merek 76. Kebetulan seperti merek rokok. Nggak boleh di pesantren untuk merokok ya. Di luar pesantren pun juga nggak boleh. Gini, merayakan kemerdekaan itu kan kita sudah bertahun-tahun.
Nah, sebelumnya pernah nggak adik-adik atau anak-anakku sekalian ini berpikir awal mula ibaratnya permainan sepak bola itu kick off pertama. Kick off tahu ya? Kick off itu apa? Kick off main bola itu loh, tendangan pertama untuk memulai sebuah permainan bola itu apa toh? Kemerdekaan, sehingga mengegulkan sebuah kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945 itu kick off-nya apa? Saya bisa katakan di sini dan sudah dibahas oleh banyak asatidz dan ulama kita, kick off perjuangan kemerdekaan 17 Agustus 45 itu adalah bermula dari perjuangan Pangeran Diponegoro. Karena apa? Selama 5 tahun perjuangan Pangeran Diponegoro yang dinamakan Perang Jawa yang berlangsung tahun berapa sampai tahun berapa? Ayo, ada yang tahu sejarah? Pokoknya dihafalkan itu pas adzan maghrib 1825 sampai 1830 itu kan waktunya adzan maghrib. Nah, caranya menghafal tahun tuh kadang kayak gitu. Pangeran Diponegoro itu waktunya adzan maghrib. Nah, kita jadi ingat 1825 1830. 5 tahun terjadi peperangan. Itu oleh pihak Belanda mengalami kerugian yang terbesar sepanjang sejarah dia melakukan penjajahan di negara-negara lain di dunia. Selama 5 tahun itu kas Belanda sudah hilang, sudah bangkrut sebesar 20 juta gulden. 20 juta gulden itu kalau dikonversikan sama saja dengan pendapatan Hindia Belanda dengan seluruh tanah jajahannya, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia itu selama 20 tahun. Jadi menjajah negara-negara seluruh dunia, mengeruk kekayaannya, dikumpulkan selama 20 tahun itu terkumpul 20 juta gulden, habis untuk biaya perang dengan Pangeran Diponegoro dan laskar-laskarnya. 15.000 pasukan Belanda Londo Putih dan Londo Ireng meninggal. Yang 8.000 itu Londo Putih, tahu Londo Putih? Orang asli Belanda itu 8.000. Sisanya 7.000 itu orang-orang Londo Ireng adalah orang-orang pribumi yang malah justru ikut membela Belanda dengan apa? Iming-iming jabatan, uang, dan sebagainya. Dari sini sedikit kita sudah bisa belajar sejarah. Oh, ternyata yang namanya pribumi yang membantu penjajah asing itu sudah ada dari sejak zaman dulu. Jadi sejarah itu sebenarnya apa anak-anakku? Sejarah itu sebenarnya hanya perulangan sebuah peristiwa. Pada dasarnya adalah pertarungan antara yang hak dan batil, pertarungan antara yang idealis dan yang oportunis. Tahu oportunis itu apa? Tahu ini opor panganan, panganan hafal. Oportunis itu adalah orang yang selalu memanfaatkan untuk keuntungan dirinya sendiri di tengah kekeruhan suasana. Jangan dikira oportunis itu tidak ada di zaman sekarang. Banyak. Di zaman sekarang ini malah justru oportunis itu juga berulang. Oke, sudah berapa menit saya ini? Harus saya batasi. Kalau enggak saya nanti kalau sudah megang mic kayak gini ini susah dikendalikan. Pangeran Diponegoro akhirnya membuat bangkrut Belanda. Oke, intinya gitu ya. Kemudian setelah itu Belanda mempunyai strategi gimana caranya mengkebiri dalam tanda kutip, melemahkan perjuangan umat Islam yang ada di Nusantara, Jawa khususnya, supaya tidak melakukan pemberontakan lagi. Itu strategi Belanda. Kedua, strategi Belanda untuk mengembalikan lagi uangnya yang sudah hilang 20 juta gulden tadi itu adalah dengan cara sistem tanam paksa, kulturstelsel bahasa Belandanya.
Sistem tanam paksa itu di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda setelah pasca perang Diponegoro yang bernama Van den Bosch, Frederik van den Bosch. Dia sangat jenius dalam tanda kutip, walaupun dengan cara yang dolim, memaksa rakyat-rakyat di Nusantara khususnya di Jawa ini untuk menanam tanaman-tanaman komoditi yang laku keras di Eropa. Kopi, tebu, vanili, itu yang paling utama. Dan dipaksa rakyat untuk, sebenarnya itu bukan komoditi yang populer di Nusantara, tapi dipaksa oleh Belanda untuk ditanam dengan kesengsaraan yang luar biasa. Akhirnya dalam waktu kurun dari setelah perang Diponegoro 1830 sampai 1870, akhirnya Belanda mengembalikan kekayaannya lagi sebesar lebih daripada 800 juta gulden selama kurun waktu berapa itu? 40 tahun. Karena politik tanam paksa ini. Tapi rakyat Nusantara, rakyat Jawa sengsara luar biasa. Kelaparan, disiksa, diintimidasi, dipersekusi, dirampas hartanya, kehormatannya dan lain sebagainya. Sehingga di Belanda sana ada parlemennya dan wartawannya juga bertanya-tanya, loh ini membawa kemakmuran yang luar biasa di negara Hindia Belanda, bagaimana halnya dengan negara produsen di Nusantara? Dijawab sama Gubernur Jenderal dan bawahannya, otomatis yang produsennya pasti juga kaya-kaya. Padahal bohong. Akhirnya ada beberapa orang parlemen Belanda mengecek benar di Nusantara, ternyata benar bohongnya. Akhirnya didesak supaya bagaimana caranya ya jangan terlalu kejam-kejam amat lah, jadi penjajah jangan gitu-gitu amat. Akhirnya dibuat strateginya yaitu politik etis, seakan-akan ingin memberikan bagi hasil kemanfaatan buat rakyat pribumi, yaitu diberi kesempatan orang-orang pribumi Jawa dan sebagainya untuk sekolah di sekolah Hindia Belanda, sehingga nanti akan lahir gerakan kebangsaan nasional yang dimotori oleh Dr. Sutomo, Budi Utomo dan sebagainya. Itu adalah kaum-kaum pribumi, kaum-kaum santri ya, akhirnya sekolah di sekolah Hindia Belanda. Dengan politik etis ini sekaligus untuk mengkebiri yang saya bilang tadi itu, perlawanan kaum santri kepada penjajah Hindia Belanda. Karena kurikulum pesantren yang diajarkan oleh para ulama tarekat, para ulama yang hanif, yang lurus, itu memang luar biasa mengobarkan semangat jihadnya itu untuk selalu tidak pernah mau tunduk dengan yang namanya penjajah Belanda. Jadi siang dan malam yang diajarkan ya di samping belajar fikih, belajar tasawuf, belajar hafiz Quran, tapi juga digelorakan semangat-semangat jihad seperti ini. Jadi tercatat dalam buku sejarah dari tahun 1800 sampai tahun 1900 terjadi lebih dari 120 pemberontakan. Dalam bahasanya orang Belanda pemberontakan, tapi dalam bahasanya kita adalah jihad, perjuangan yang dimotori oleh para kaum santri dan ulama. Belanda pusing 7 keliling menghadapi kaum Islam, umat Islam dari kalangan santri, karena yang selama ini nggak pernah bisa ditundukkan itu adalah kaum santri, kaum ulama. Nah, seperti itu. Sehingga akhirnya bola yang tadi di kick off di perang Diponegoro itu bergulir. Akhirnya perlawanan itu tuh tidak pernah surut. Sehingga singkat cerita saya singkat saja, 17 Agustus 45 itu kita merdeka. Jadi kick off-nya di perang Diponegoro itu tadi.
Hubungannya dengan Wali Songo apa? Kalau saya katakan tadi kick off-nya bola itu di Pangeran Diponegoro, yang membuat bola itu sendirilah sebenarnya adalah para Wali Songo. Dalam sejarah, kalau anak-anakku, adik-adikku semua nanti itu mau belajar, bukan hanya Sirah Nabawi dan Sirah Sahabat, tapi juga Sirah Nusantara tentang perkembangan Islam di Nusantara ini bagaimana. Lewat para Wali Songo inilah gelora jihad itu juga luar biasa ditanamkan, sehingga laskar-laskar Diponegoro yang berjuang di abad 18 itu, 1800-an awal itu terinspirasi, yang menjadi role model, yang menjadi idolanya itu memang perjuangan prajurit-prajurit leluhur sebelumnya, yaitu Mataram, Pajang, kemudian Demak, dan otomatis Demak Bintoro yang nanti akan kita lihat wayangnya, bagaimana berdirinya Kesultanan Islam pertama di Nusantara, di Jawa, yang namanya Kesultanan Demak Bintoro. Itu tidak lepas dari perjuangan peluhnya para Wali Songo, perjuangan tetesan darahnya para Wali Songo. Nah, sedikit saya akan ceritakan siapa atau sebenarnya Wali Songo itu. Tadi sama Ustadz Darus sudah ditanya, ada yang hafal nggak? 9 wali, pokoknya yang terkenal lah. Ada yang hafal? Ngacung dulu. Genap 9. Ayo. Hadiahnya 50.000 kalau hafal. Wah, lah kok malah diskusi, malah arisan. Arisane sapa sing menang? Yuk. Ngacung dulu siapa yang mau ngomong. Ya. Ayo. Saya hitung sampai 10, kalau nggak ada yang ngacung, uang masuk ke bank lagi. Yuk, monggo yang ngacung, adik siapa, mbak siapa? Perkenalkan yang keras, terus sebutkan. Hah? Atau Mas minta tolong kasihkan mic-nya, Mas. Ayo tadi siapa yang ngacung, yang ngangkat tangan harus tanggung jawab. Kurang 3 berarti monggo 50.000 disudong. Ya udah, coba dulu. Sunan siapa? Sunan Jogokali. Sunan Jogokali itu wong zaman dulu yang belum ada WC itu. Seringnya pagi-pagi Jogokali. Ayo, waktunya habis. Ini nabrak subuh loh. Kalau salah gimana? Itu sudah duluan tadi itu. Ayo, tapi kok lama banget saya hitung. Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Sunan Bonang udah tadi itu. Sunan Ampel. Sunan Ampel udah. Sunan Demak. Ya? Sunan Gresik. Boleh. Kurang 2 lagi. Sunan Giri. Boleh, 1 lagi. Sunan Muria. Ya.
Ya udah, mau ditransfer apa? Transfer pulsa apa? GoPay. Ya udah nanti ya, Mbak siapa tadi nanti minta sama ini ya manajer saya yang namanya Bu Novi itu di belakang. Itu manajer saya, manajer keuangan. Ya. Tenang, masih ada kuis yang lain. Pun pirang menit dulu nih. Non? Oke, sekarang sejarah singkat Wali Songo. Wali Songo itu ada beberapa periode. Periode pertama, periode kedua, sampai periode ke-6. Atau ada yang bilang sampai ke-7 juga. Periode pertama itu semuanya impor, orang-orang asing semua, nggak ada yang asli Nusantara. Jadi yang kalau bilang Islam Nusantara itu ya mohon maaf nggak sesuai dengan ini fakta ini. Karena klaim orang-orang yang mengatakan Islam Nusantara yang dengan pemahaman yang salah kaprah itu asli dari Nusantara. Padahal awalnya dari Wali Songo generasi pertama ini ada yang namanya Maulana Malik Ibrahim. Itu asalnya dari ada yang namanya sama. Asalnya dari Uzbekistan. Kemudian beliau mempelajari pertanian dan irigasi di Sungai Nil, Egypt, Mesir. Kenapa kok bukan mempelajari? Beliau di situ juga mempelajari ilmu agama, fikih, hadis, Quran dan sebagainya. Tapi juga beliau mempelajari sistem pengairan dan pertanian. Karena akhirnya Maulana Malik Ibrahim ini atas titah dari Sultan Muhammad I dari Khalifah Turki Utsmani di awal abad ke-15, tepatnya di tahun 1400-an awal, berlayar selama 2 tahun dari Mesir ke Tuban. Mendarat di Tuban. Tuban itu mana? Jawa Timur. Terus ujung perjalanannya sampai di Gresik. Di Gresik pada saat itu sedang terjadi wabah kelaparan, penderitaan rakyat Majapahit. Karena terjadinya perang Paregreg atau Paregreg selama 6 tahun dari 1401 sampai 1406. Perangnya anaknya Hayam Wuruk dari istri Selir yang bernama Wirabumi dengan menantunya yang bernama Wikramawardhana. Perang Racetron dising kalah dising menang selama 5 tahun, makanya disebut perang Paregreg. Orang urusi rakyate wis penggede-penggedene sing do padu dewe-dewe, rakyate malah ora diurusi sehingga malah terjadi terbengkalainya sawah-sawah sehingga gagal panen, rakyat pada kelaparan. Maulana Malik Ibrahim datang ke situ membenahi sistem irigasi, sistem pertaniannya sing awalnya itu sawah itu hanya menghasilkan padi gogo, sawah tak ada hujan, setahun hanya panen sekali. Diajarilah sama Maulana Malik Ibrahim ini bagaimana caranya bertani yang baik, bagaimana menciptakan irigasi yang baik sehingga musim kemarau yang panjang pun kita masih bisa membendung air. Itu awalnya teknologi pengairan irigasi malah justru dari Wali Songo generasi pertama Maulana Malik Ibrahim. Bertahun-tahun beliau di situ karena membawa kemanfaatan kepada rakyat Majapahit yang masih memeluk agama Hindu, Buddha dan agama Kapitayan. Nanti saya terangkan sedikit apa agama Kapitayan itu. Itu akhirnya diangkatlah Maulana Malik Ibrahim ini menjadi dengan gelar Wong Agung Mojopahit oleh Ratu Suhita yang sudah naik tahta sekitar tahun 1420-an. Rakyat Majapahit akhirnya salut, naruh hormat, respect dan manut sama Maulana Malik Ibrahim ini. Tanya, loh, ya Syekh, jenengan
sedinten sedalu kok jengkang-jengking jentat-jentit madhep ngulon niku ewuh napa? Mudeng kalau saya ngomong kayak gini. Nah, dadi wong Jawa asli ora gibas. Oh, aku iki mangerteno aku lagi manembah sembahyang. Zaman waktu itu belum bisa mengatakan kita sholat, sembahyang. Loh, sing jenengan sembah sinten? Gusti Allah. Gusti Allah niku sintene Bathara Guru, Bathara Wisnu, Bathara Bayu dan sebagainya. Oh, tidak. Akhirnya diajarkan tauhid bahwa sesembahan yang benar adalah Allah dan sebagainya. Lama-kelamaan rakyat Majapahit menaruh respek dan hormat kepada beliau tanpa dipaksa, tanpa diintimidasi. Banyak rakyat Majapahit akhirnya memeluk agama Islam dengan dakwah bil hikmah seperti itu. Dakwah dengan datang membawa solusi dulu kepada penduduk setempat. Oh enggak kok langsung kita babat alas, misalnya bayangkan kita ke Papua yang misalnya di sana masih mayoritasnya non muslim, kita langsung datang menggelar pengajian, mendakwai innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Do melayu kabeh rek, malah kita dekati seperti Ustadz Fadlan Garamatan, diajari saja caranya untuk mandi, menggunakan sabun iki piye, sing disabun ya sawak kabeh ngono. Gimana caranya gosok gigi dan sebagainya. Hanya seperti itu. Masya Allah, dengan seperti itu akhirnya Maulana Malik Ibrahim akhirnya terkenal sebagai Sunan Gresik. Sunan Gresik akhirnya menetap di Majapahit selama bertahun-tahun dan menikah juga dengan bangsawan putri Majapahit. Akhirnya melahirkan Raden Ali Rahmatullah, Raden Ali Rahmatullah, ya, Ali Rahmatullah. Jadi terkenal dengan Raden Rahmat. Kelak beliau setelah dewasa menjadi Sunan Ampel, punyai pesantren yang sangat besar di Surabaya, namanya pesantren Ampel Dento. Sampai sekarang makamnya beliau juga masih ada. Kalau jenengan adik-adik, anak-anak sekalian, asatid, ustazah semua, kalau misalnya suatu saat ke Surabaya bisa sekali-sekali berziarah. Berziarah bukan untuk mencari kekayaan, penglaris dan sebagainya, tapi mengingat jasa beliau yang sudah mengislamkan rakyat Majapahit, rakyat Jawa pada saat itu. Tanpa beliau mungkin leluhur-leluhur kita juga masih menganut agama-agama yang menyimpang. Jadi ketika kita berziarah kepada para wali itu bukan untuk mengalap berkah, itu bukan. Kalau saya, justru saya mengenang jasa beliau, saya merefleksikan diri. Seandainya saya suatu saat meninggal, belum tentu dikunjungi oleh orang sebanyak itu tiap hari. Kalau pas lagi nggak pandemi, misalnya kayak Sunan Kalijogo atau Sunan Bonang, makamnya itu hampir tiap hari itu ratusan orang berziarah dan membacakan doa dan membacakan Yasin untuk beliau. Terlepas dari orang-orang yang menjalankannya itu dengan menyimpang atau tidak, tapi tujuan awal sebenarnya baik, untuk mendoakan beliau, mengenang jasa beliau, mengambil ibrah dari perjuangan beliau. Kalau saya jelaskan semua walinya ini nanti nggak cukup waktunya. Saya petilkan aja lagi yang setelah Sunan Ampel nanti ini akan mempunyai istri yang bernama Dewi Manilo, itu juga putri bangsawan Majapahit. Akhirnya mempunyai keturunan Magdum Ibrahim nama kecilnya dan Raden Qasim. Raden Qasim ini akhirnya menjadi Sunan Derajat, Magdum Ibrahim ini nanti akhirnya menjadi Sunan Bonang. Sunan Bonang ini nanti akan mempunyai murid yang mantan begal, mantan Brahmacora, yaitu Brandal Lokojoyo waktu masih mudanya. Diinsafkan oleh Sunan Bonang ini. Setelah insaf, Masya Allah, mempunyai ilmu yang luar biasa dan mempunyai pendekatan dakwah yang luar biasa juga, namanya Sunan
Kalijogo itu tadi. Satu lagi saya ingin menceritakan yaitu Raden Paku. Raden Paku ini waktu nanti sudah besar beliau menjadi Sunan Giri. Bapak beliau adalah dari luar Nusantara juga, dari Champa. Champa itu negara Islam yang besar di Vietnam Selatan dulu, Ustaz. Tapi sudah malah justru hilang karena diserang oleh kerajaan Kochi. Nah, Maulana Ishaq namanya. Itu juga masih saudara dengan Maulana Malik Ibrahim itu. Berdakwah di Kadipaten Belambangan, negara bawahannya Majapahit, sekarang menjadi Banyuwangi, ujung timur Pulau Jawa itu Banyuwangi sebelum menyeberang ke Bali. Dulu namanya Belambangan. Di Belambangan waktu itu lagi ada wabah penyakit, esuk loro sore temekaning pati. Sore loro esuk temekaning pati. Seperti mirip-mirip pandemi sekarang ini di Belambangan. Nah, Maulana Ishaq ini bisa mempunyai ilmu agama, juga beliau menguasai ilmu pertabiban, menguasai ilmu pengobatan. Dilakukan pengobatan massal di rakyat Belambangan itu, banyak yang akhirnya juga berterima kasih dan sebagainya seperti tadi, akhirnya banyak yang menganut Islam. Sampai akhirnya Putri Sekar Kedatoning Belambangan yang bernama Dewi Sekardadu, putri dari Bupati Belambangan Adipati Menak Sembuyu, itu juga sakit di situ, akhirnya disembuhkan, diobati oleh Maulana Ishaq yang dari Champa itu, dari Cempo itu akhirnya sembuh, akhirnya dinikahkan. Setelah nikah berapa lama akhirnya maaf kata Adipati Belambangan ini memang tidak menyukai Islam. Akhirnya singkat kata disuruh cerai akhirnya ya udah, daripada terjadi cerah congkrah dalam keluarga, akhirnya Maulana Ishaq berdakwah di Samudra Pasai. Raden Paku ini adalah anak dari Maulana Ishaq dengan Dewi Sekardadu ini. Akhirnya karena ini dianggapnya anak yang tidak terlegitimasi di kerajaan Belambangan, diperintahkan untuk dilarung di samudra. Akhirnya dibuang itu anak yang masih bayi itu, Raden Paku itu. Ngeri, itu mirip kayak ceritanya Nabi Musa ya. Kalau Nabi Musa dikelekke di Sungai Nil, kalau ini dilarung di lautan Selat Bali itu, antara Belambangan dan Bali. Terapung-apung, Masya Allah, berhari-hari ya, qadarullah, kuasanya Allah. Raden Paku ini tidak wafat, ditemu oleh saudagar kaya dari perahu, dari kapalnya yang namanya Nyi Ageng Pinatih, seorang saudagar perempuan yang kaya yang sedang berlaut di situ. Akhirnya diadopsi menjadi anak, dinamakan Joko Samudro karena ditemukan di laut itu samudro, sama saja. Jadi Raden Paku ini kelak, singkat cerita, setelah dewasa disekolahkan di pesantren Ampel Gento itu tadi, berguru juga sama Sunan Ampel. Jadi Sunan Derajat, Sunan Bonang dan Sunan Giri Raden Paku itu tadi mirip-mirip, agak sebaya lah umurannya. Jadi berguru di yang sama. Nanti juga Sunan Bonang sama Sunan Giri ini mau berangkat haji, tapi sesampainya di Samudra Pasai ketemu bapaknya Sunan Giri tadi, Maulana Ishaq, malah diberikan wejangan enggak usah berangkat naik haji dulu, ini perlu dakwah lebih urgen, lebih mendesak dakwahnya di Majapahit. Akhirnya kembali enggak jadi naik haji. Singkat cerita seperti itu. Akhirnya warawali ini terkumpul juga, jumlahnya 9. Nanti wali penutup itu di angkatan ketiga itu ada wali Sunan Kalijogo tadi. Kalau yang tadi saya singgung, generasi pertama itu semua impor itu Maulana Malik Ibrahim, ada Syekh Jumadil Kubro, kemudian ada Syekh Subakir,
kemudian ada Maulana Maghribi itu dari Maroko. Nah, Syekh Subakir dan Maulana Maghribi ini khusus untuk meruqyah tanah Jawa. Ditugaskan oleh Sultan Muhammad I itu menghadapi para dukun, para tenung, juru santet dan sebagainya. Karena tempat-tempat angker dan sebagainya di tanah Jawa ini memang bukan isapan jempol. Karena tanah Jawa waktu itu banyak dianut oleh salah satu agama yang menyimpang, bukan Hindu Buddha. Nama agamanya adalah Birawa Tantra atau Tantrayana, di mana salah satu proses ibadahnya itu bikin kupengan laki-laki dan perempuan tanpa busana. Naudzubillah. Yang diada bukan tumpeng, bukan makanan tapi daging manusia yang sudah dikorbankan, dijadikan bekaka. Kemudian minumnya adalah darah dicampur dengan arak dan ciu dan sebagainya. Kemudian ditambah lagi, naudzubillah, setelah kenyang makan itu melakukan naudzubillah persenggamaan rame-rame di upacara itu. Buat pemikiran mereka, kalau semua nafsunya sudah dilepaskan, nafsu perut dan nafsu bawah perut, akhirnya mereka melakukan sembahyang dengan sedikit itu, katanya semuanya sudah tenang. Akhirnya yang masukkan jin, setan dan sebagainya. Itu adalah ajaran dari calon arang. Calon arang itu adalah orang yang mendirikan agama ini, agama penyimpangan ini. Oleh Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo diberantas, diperangi. Akhirnya setelah mereka kalah, kesaktiannya luar biasa orang-orang ini. Jadi memang Wali Songo ini kadang-kadang kalau diasosiasikan mempunyai karomah atau kita bilang memiliki kesaktian, wallahu alam, pendapat saya pribadi wajar adanya, karena yang dihadapi orang-orang sakti-sakti yang menyimpang ini. Jadi kalau tidak langsung dapat pertolongan Allah mengalahkan mereka, mungkin Islam tidak akan mengalami masifikasi yang luar biasa di tanah Jawa. Dari tahun 1470 didirikan resmi Wali Songo itu sampai awal abad 1500-an awal, itu sudah hampir semua penduduk Jawa, para bupatinya, para rajanya itu sudah menjadi Islam. Dan terakhir saya sampaikan, salah satu kontribusi para Wali Songo ini adalah nanti akan bisa dilihat di pagelaran wayang ini, yaitu membantu Raden Fatah untuk menjadi sultan pertama di tanah Jawa di Kesultanan Demak Bintoro. Betul nggih? Saya perlu bacakan sinopsisnya enggak ini? Soalnya ini nanti sebagian besar bahasa Jawa. Perlu enggak? Enggak usah. Bener, nanti kalau pas di pertengahan nanti pada itu apa karpe itu gimana? Banyak pakai sastra Jawa ini loh ya. Atau 5 menit ya, saya kasihkan sinopsisnya. Intinya gini, adegan pertama di Palembang. Itu Aryo Damar dihadap oleh Raden Hasan dan Husein. Raden Hasan itu nanti yang akan tumbuh kembang menjadi Raden Patah. Nah, diperintahkan oleh bapak tirinya yang namanya Aryo Damar Palembang ini untuk menghadap bapaknya di Majapahit yang bernama Raden Kertabumi. Tapi sebelum Raden Kertabumi menghadap ke Raden Kertabumi, disuruh untuk menghadap Sunan Ampel dulu, Raden Hasan ini. Jadi nanti dipisahkan perjalanan dari Palembang, terus mendarat di Cirebon, menyeberang masuk ke hutan, ya di situ nanti ada begal dan sebagainya untuk dramatisasi. Kemudian sampai di Ampel, ketemu Sunan Ampel. Oh, kalau kamu mau berburu nanti saja, yang penting sekarang membantu bapakmu dulu. Malah akhirnya Raden Hasan ini atau Raden Fatah kecil ini, muda ini, ke Majapahit, ketemu sama bapaknya itu lagi memperjuangkan tahtanya. Sebenarnya yang paling berhak adalah Raden Kertabumi, bapaknya Raden Patah ini, untuk menjadi Brawijaya V.
Raja Majapahit Brawijaya V. Dibantu Raden Patah untuk mengalahkan Pangeran Pandan Salas atau Suro Prabowo. Itu yang mau merebut kekuasaan akhirnya bisa dikalahkan. Raden Patah sudah berjasa kepada bapaknya, bisa mengangkat bapaknya menjadi Brawijaya V, akhirnya diberi hadiah tanah di Gelagahwangi, daerah Demak. Akhirnya Raden Patah ini mendirikan masjid bersama para sunan-sunan itu di daerah Gelagahwangi, Demak Bintoro. Bukan mendirikan kerajaan, tapi masjid dulu. Masjidnya sampai sekarang masih ada, berdiri tegak dengan megah dan anggun. Suatu saat bisa dikunjungi. Itu sebagian besar masih asli. Hanya renovasi-renovasi yang membuat biar tidak runtuh yang sudah dilakukan. Setelah mendirikan masjid terjadi peperangan selanjutnya dan sebagainya. Singkat cerita, akhirnya Brawijaya V ini dikudeta oleh anaknya Pandan Salas tadi, yang namanya Girindrawardhana, mengkudeta Kertabumi ini. Akhirnya Girindrawardhana menjadi Brawijaya VI. Brawijaya VI, Raden Patah sebenarnya sudah mau menyerang karena sudah membunuh bapaknya, tapi dicegah oleh para wali. Cara berdakwah itu tidak boleh melibatkan emosi. Mentang-mentang itu bapakmu, nggak boleh sekarang kamu mau menyerang Majapahit. Dianggapnya nanti Islam di tanah Jawa itu memberontak. Itu kebijaksanaannya para wali. Nggak boleh melakukan itu. Kamu harus bersabar, tunggu waktu momentum yang tepat. Seperti itu saran para wali. Karena bagaimanapun Girindrawardhana itu kalau diurut juga masih ada taler atau keturunan dari Raden Wijaya, pendiri Majapahit awal, walaupun sebenarnya tidak sah. Nah, biar Islam tidak dianggap sebagai pemberontak, jangan dulu. Qadarullah Girindrawardhana menjadi Brawijaya VI ini juga tidak lama dikudeta oleh patihnya sendiri yang bernama Patih Udoro. Patih Udara ini madeg menjadi Raja Majapahit, memberi gelar dirinya sendiri sebagai Brawijaya ke-7. Seperti itu. Nah, setelah Brawijaya 7 ini, beliau sangat anti terhadap perkembangan agama Islam di Majapahit waktu itu. Brawijaya 7 memerintahkan prajuritnya untuk menyerang pesantrennya Sunan Giri di Giri Kedaton, Gresik. Diserang, santri-santrinya banyak yang dibunuhin oleh Brawijaya 7 ini. Akhirnya Sunan Giri mendapatkan karomah. Salah satu pusaka kerisnya itu Kiai Kolomunyeng itu dilemparkan ke udara dalam cerita dramatisasi nanti. Tapi itu bisa ditafsirkan, sebenarnya bukan seperti itu. Tapi karena ini lakon wayang harus ada dramatisasinya. Keris Kiai Kolomunyeng itu berputar-putar di atas prajurit Majapahit sehingga mereka kehilang akal. Satu sama lain malah justru saling berperang. Nah, seperti itu akhirnya Sunan Giri bisa melarikan diri. Terus akhirnya dibantu Wali Songo dan prajurit dari Demak Bintoro. Saat itulah para Wali Songo berfatwa, inilah saat yang tepat untuk melakukan jihad fisabilillah karena kita sudah diserang duluan. Sehingga saya berikan fatwa untuk prajurit Demak Bintoro saat ini menyerang Brawijaya 7, bukan menyerang Majapahit. Tapi yang ini kan motivasinya adalah meluruskan taler atau garis keturunan raja yang resmi itu. Karena Prabu Udoro Brawijaya 7 itu bukan keturunan Raja Majapahit yang sah. Jadi legitimasinya atau alasannya cukup kuat meraih taler yang sebenarnya. Yang kedua, kita sudah saatnya untuk berjihad, itu sudah secara dalil itu sudah sah juga. Jadi akhirnya rubuh di situ, rubuh Majapahit oleh serangan prajurit dari Demak Bintoro dibantu oleh para Wali Songo. Hanya nanti bapaknya Sunan Kudus gugur di situ, syahid, yang namanya Sunan Ngudung. Nanti gugur di pertempuran itu. Jadi Sunan Ngudung dan Sunan Ngudung itu Maulana Usman Haji. Sunan Kudus itu nama kecilnya adalah Ja'far Sodik. Itu ulama dari Palestina yang ikut berdakwah Wali Songo di generasi ketiga.
di Majapahit. Itu Masya Allah gugur tapi akhirnya syahid, dan yang penting kemenangan bisa tercapai. Kalau saya udah ngomong itu sebenarnya nggak ada putusnya, tapi gini ya, ini sudah jam berapa? Jam 9 pas. Sinopsisnya saya sudah kasihkan, nanti bisa tolong langsung di play tadi itu, langsung menit 1 jam, yang menit 1 jam. Adegan Sultan, ya itu. Langsung yang menit ke 60. Kalau ini nanti masih pembukaan dan sebagainya, saya juga ngasih kajian singkat seperti ini juga saya mendakwai para seniman-seniman dan pelaku budaya waktu itu. Ini saya melakukan doa terakhir, gak usah. Topinya kok sama ya? Lagi Mas, 60 Mas. Ini suaranya kok nggak ada? Oh belum. Nah boleh, udah dari sini nggak apa-apa. Suaranya bisa, kalau nonton wayang itu dinikmati juga suara gamelannya, suara ininya. Insya Allah syair-syairnya di sini lebih islami karena ini adalah wayang dakwah. Jadi bukan syair-syair yang seperti biasanya. Ini nanti adegan di Palembang. Nanti boleh saya tetap pegang ini, kalau kurang jelas saya bisa jelaskan dari sana sambil saya duduk sambil nonton, oke? Jadi resminya saya tutup aja sampai di sini. Pengantar nonton wayang bareng, nowabar, nonton wayang bareng pada malam hari ini. Mudah-mudahan anak-anak, adik-adik yang belum pernah nonton wayang, inilah cara salah satu dakwahnya Wali Songo dulu, terutama Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo. Lewat pertunjukan wayang inilah dijadikan wasilah atau sarana untuk mendekati rakyat, menyentuh hatinya. Dari pegelaran ini akhirnya banyak orang yang mengucap kalimat syahadat dengan sukarela. Nah ini ibu-ibu pesinden. Ini resminya saya tutup ya. Saya nanti di situ, saya nanti bisa lanjutkan berikutnya. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.